Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 11 Rabiul Tsani 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, sebagian dari surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-20. Hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-21. Ayat ke-21 ini masih menjelaskan tentang keistimewaan kaum mukminin al-abrar, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang baik. Ayat ke-20 bunyinya kitabum marqum, bahwa buku catatan amal kaum mukminin itu telah tertulis dengan rapi. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini, ayat ke-21, bahwa buku tersebut yashhaduhul muqarrabun. Artinya, buku itu disaksikan oleh makhluk-makhluk istimewa yang sangat dekat sekali dengan Allah. Kitab tersebut, buku catatan kaum mukminin itu disaksikan oleh makhluk-makhluk istimewa yang sangat dekat dengan Allah. Siapa makhluk-makhluk itu? Salah satunya adalah para malaikat al-muqarrabun. Para malaikat al-muqarrabun. Jadi amal kita semuanya itu nanti di hari kiamat akan dipersaksikan. Perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini, selain ditulis rapi di buku catatan masing-masing kita, nanti para malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla akan bersaksi atas apa yang pernah kita kerjakan. Dan tidak ada satupun yang luput dari persaksian mereka. Kenapa? Karena yang ditugasi untuk bersaksi adalah para malaikat. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang super jujur. Tidak mungkin mereka itu memberikan persaksian palsu. Orang kaya neng dunia. Enggak seperti di dunia. Ketika yang bersaksi itu manusia. Wong manusia betoyan apa? Duit. Nek waro sing abang matane dadi ya abang. Kalau manusia yang bersaksi bisa bersaksi palsu. Tergantung pesanan. Ya. Tapi ada juga yang jujur, ada juga. Tapi malaikat nggak seperti itu. Malaikat ini makhluk yang istimewa, yang jujur, yang akan bersaksi seperti apa adanya. Nah, amal orang-orang yang beriman ini mulai dari diangkat dari permukaan bumi menuju kepada Allah Azza wa Jalla sudah dikawal oleh para malaikat. Jadi ketika kita melakukan amalan itu kan dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan itu kita kerjakan di dunia, dilaporkan oleh malaikat,
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akan melewati beberapa lapis langit supaya bisa sampai kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah berada di atas arsy. Sedangkan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Maka ketika malaikat yang akan melaporkan amalan kaum mukminin itu membawa amalan tersebut sampai di langit pertama, disambut oleh para malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian diantarkan menuju ke langit kedua. Sampai di langit kedua disambut oleh para malaikat yang ada di langit kedua. Sampai ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu penafsiran yang disampaikan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu saat beliau ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna ayat ini. Yashhaduhul muqarrabun. Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Ucapan-ucapan baik yang diucapkan oleh kaum mukminin akan naik kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan-ucapan baik niku napa? Napa ucapan baik? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi selain zikir? Baca Al-Quran. Akan naik kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi? Ucapan yang baik selain zikir, baca Quran. Apalagi? Doa, betul. Doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa. Nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain. Nasihat bapak kepada anaknya. Nasihat suami kepada istrinya. Nasihat istri kepada suaminya. Nasihat anak kepada bapak dan ibunya. Boleh? Boleh? Boleh. Pak, kok minumnya pakai tangan kiri? Boleh enggak anak mengingatkan bapaknya? Boleh. Nah, jenengan diingatkan kayak gitu pripun? Gimana? Matur nuwun apa? Bocah wingi sore ngerti apa? Yang mana coba? Hah? Matur nuwun, jazakallah khairan, nak, sudah diingatkan. Ya. Itu termasuk ucapan yang baik. Sholawat. Saat kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ucapan-ucapan baik. Perkataan-perkataan baik. Kalimat-kalimat istimewa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, yas'ad, akan naik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada syaratnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'amalus shalihu
yarfa'u. Syaratnya dia punya amal-amal soleh yang akan mendongkrak dan mendorong kalimat-kalimat itu naik. Jadi nggak ujuk-ujuk naik. Perlu ada apanya? Perlu ada pendorongnya. Kata para ulama, amal soleh yang dimaksud di sini adalah kewajiban-kewajiban agama. Contohnya amal-amal sing wajib sholat. Rajin sholawat tapi ora sholat, pripun? Rajin sholawat tapi mboten apa? Sholat. Orang munggah. Apa nih? Sholawat ya? Karena ndak ada pendorongnya. Pendorongnya itu adalah yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, apalagi yang wajib selain sholat 5 waktu? Puasa Ramadan, apalagi yang wajib? Zakat, ya, yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib ini yang akan mendorong. Ini dalam surat Fatir ayat 10. Jadi yashhaduhul muqarrabun, ya, itu bermakna kitabnya, kitab catatannya dipersaksikan oleh makhluk-makhluk istimewa, dan juga bermakna amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman ini disaksikan oleh para malaikat ketika dilaporkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok para malaikat itu menjadi saksi atas isi buku catatan orang-orang yang soleh tadi? Dan bukan sembarang malaikat. Yang menjadi saksi adalah al-muqarrabun. Malaikat-malaikat yang sangat dekat sekali dengan Allah. Kenapa kok malaikat-malaikat itu yang menjadi saksi? Karena isi dari buku catatan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Apa isi buku catatan itu? Ya amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu istimewa. Baca Quran yang kita lakukan itu adalah istimewa. Birrul walidain kita, bakti kita kepada bapak dan ibu kita itu istimewa. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya itu istimewa. Kepedulian bapak untuk menasehati anak-anaknya itu istimewa. Kepedulian suami untuk membimbing, mendidik istrinya itu istimewa. Perjuangan kita untuk berusaha selektif mencari makan, berusaha dengan cara-cara yang halal itu istimewa. Di saat kebanyakan orang gak peduli dengan halal, haram. Katakan gue lihat sing halal, sing haram be, angel. Katakan mikir halal, haram. Di saat kebanyakan orang gak peduli dengan halal dan haram, kemudian ada seorang mukmin yang berusaha sekuat tenaga menjaga apa yang akan masuk ke perutnya dan apa yang akan masuk ke perut istri dan anak-anaknya. Betul-betul selektif mencari mata pencaharian. Perjuangan dia tersebut adalah sesuatu yang istimewa.
Karena isi dari buku catatan orang yang beriman ini adalah istimewa, maka para malaikat pun mereka akan mengawal buku tersebut. Mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan yashhaduhul muqarrabun, bukan hanya mereka menjadi saksi atas isi dari buku tersebut, tapi mereka juga akan menyebut-nyebut nama pemilik buku tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jenengan itu kalau namanya disebut di hadapan pejabat pripun? Seneng apa ora? Pitung wengi ora bisa turu. Saking apane? Jenengku disebut nang Pak Presiden. Padahal ora diwe apa-apa. Hanya sekedar di apa? Disebut namanya. Ini disebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Si fulan dengan disebutkan nama terbaik yang dia miliki, dilaporkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan al-muqarrabun, para malaikat-malaikat istimewa. Yashhaduhul muqarrabun. Al-muqarrabun itu artinya adalah makhluk-makhluk yang dekat sama siapa? Sama Allah. Berarti apa? Berarti ada makhluk-makhluk yang punya kedekatan khusus dengan siapa? Dengan Allah. Jadi makhluk manusia, malaikat, bahkan jin, itu ada yang dekat sama Allah, ada yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Siapa makhluk-makhluk yang dekat sama Allah? Makhluk-makhluk yang dekat sama Allah adalah makhluk-makhluk yang berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Itulah makhluk-makhluk yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Contohnya para malaikat. Contohnya para nabi dan para rasul. Contohnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah para orang-orang saleh, para wali, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dan kedekatan mereka dengan Allah Azza wa Jalla itu menguntungkan. Apa keuntungannya? Orang-orang yang punya kedekatan khusus sama Allah, mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan bimbing telinganya, aku akan bimbing matanya, aku akan bimbing mulutnya, aku akan bimbing tangannya, aku akan bimbing kakinya. Sehingga anggota-anggota tubuh tersebut karena mendapatkan bimbingan dari Allah, yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh itu adalah hal-hal yang diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya yang dilihat, yang halal apa yang haram? Yang halal apa yang haram? Yang halal. Maka yang dilihat istrinya atau istri orang lain? Hah? Istrinya lah yang halal. Sing halal lanang golek sing haram. Ya, tapi kan bojoku ora bening Ustaz. Lho, jenengan ora bening. Dibimbing sama Allah Azza wa Jalla, matanya dibimbing sama Allah. Sehingga bisa saja
Bisa saja cara Allah Azza wa Jalla membimbing orang itu dengan hal yang mungkin kadang-kadang menyakitkan. Contohnya Ustaz, ada yang bening-bening lewat, ya bening orangnya. Ada yang bening-bening lewat, ya kelilipan. Apa? Kelilipan. Akhirnya nggak bisa jelalatan. Itu bimbingan dari Allah atau bukan? Bisa jadi itu bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kena musibah itu jangan suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pernah suatu hari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, mungkin umurnya masih belasan gitu, beliau pengen hadir, pengen nonton pesta pernikahan. Pengen nonton pesta pernikahan. Ini di zaman jahiliyah. Dan orang Arab jahiliyah itu kalau pesta pernikahan pada apa? Ya mabuk, ya joget, ya pokoknya hal-hal yang tidak baik-baik. Hal yang tidak baik-baik. Rasulullah SAW masih muda. Teman-temannya pada berangkat. Diajak sama temannya. Akhirnya berangkatlah Nabi SAW sama teman-temannya. Begitu ngambil posisi yang pas, duduknya sudah enak, ngantuk Nabi gitu. Apa? Ngantuk. Bukan hanya ngantuk, sampai tidur pules sebelum acara mulai. Acara inti. Ya, acara inti itu maksudnya ya yang tadi itu, yang nggak baik-baik tadi itu. Menurut mereka itu acara inti. Sebelum Nabi SAW melihat hal-hal yang tidak baik itu, beliau sudah tertidur. Pules sampai pagi, sampai acara selesai. Dijaga sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi tidur itu mungkin salah satu bentuk penjagaan Allah. Ya. Tapi itu pas pengajian ya. Pengajian turun. Bukan. Ya. Janjian harap nonton konser. Ya. Mangkat ke Paduk. Akhirnya orang sida apa? Mangkat. Itu jangan misuh-misuh. Itu bisa jadi adalah penjagaan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kaki kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla supaya tidak datang ke tempat-tempat yang gak disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya belok kiri, salah belok apa? Kanan. Kudune nonton ebek, akhirnya malah belok kanan mengdi pengajian. Ya lagi ngalamun naik motornya ya. Harusnya ke kiri malah kemana? Ke kanan. Loh, jadi wis kutul masjid. Sudah, itu berarti bimbingan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang punya hubungan dekat sama Allah, mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika akan memilih sesuatu, maka dia akan dibimbing sama Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Kehidupan kita itu enggak lepas dari memilih. Memilih pekerjaan, memilih pasangan, ya, memilih guru ngaji, ya, memilih sekolah, memilih bisnis. Kita tuh dalam keseharian enggak lepas dari yang namanya memilih.
Dan kadang-kadang pilihan kita benar, kadang-kadang pilihan kita salah. Bagaimana supaya pilihan-pilihan tersebut pas, sehingga kita tidak terjerumus kepada pilihan yang salah? Kita butuh bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang dekat dengan Dia akan memberikan bimbingan-bimbingan tersebut. Ketika dia akan memilih pasangan sama Allah Azza wa Jalla, dituntun sehingga bisa menemukan pasangan yang baik, yang akan mendukung ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang satu visi dan satu misi, sama-sama pengen mengejar surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika akan memilih pekerjaan, akan dituntun sama Allah Azza wa Jalla sehingga mendatangkan, sehingga sampai kepada pekerjaan yang mendatangkan keberkahan untuk kehidupannya. Ketika dia akan memilih bisnis, maka sama Allah Azza wa Jalla dibimbing sehingga dia akan mendapatkan bisnis yang mendatangkan hasil dan keuntungan yang diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang beriman, yang dekat sama Allah Azza wa Jalla, mereka akan mendapatkan bimbingan, perlindungan, pertolongan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita termasuk golongan tersebut? Ada dalam surat Al-Maidah ayat 35. Surat apa? Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kalian kepada Allah. Apa jalan tersebut? Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdih. Yang akan mendekatkan kita kepada Allah Azza adalah dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah dan melakukan hal-hal yang diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Ya tadi, menjalankan perintah, menjauhi apa? Larangan. Semakin banyak perintah yang kita kerjakan, maka kita akan semakin dekat sama Allah. Semakin banyak larangan yang kita tinggalkan, juga kita akan semakin dekat kepada Allah. Berarti kebalikannya apa? Semakin banyak perintah yang ditinggalkan, maka akan semakin jauh dari Allah. Semakin banyak larangan yang dilanggar, maka akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yashhaduhul muqarrabun itu artinya adalah disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang dekat sekali dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Karena keistimewaan buku catatan amal tersebut, isinya dan orang-orang yang melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih sisa ada 5 menitan. Tadi sudah diumumkan sambil menunggu waktu azan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum. cara ngatasinya itu. Mungkin karena kira gue kayak manggo jubah domrangan aja gue Ya. Ini bagaimana ngatasinya itu loh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi pandangan negatif orang lain kepada kita?
Yang pertama, introspeksi diri. Apa yang pertama? Introspeksi diri. Mawas diri. Omongan orang kepada kita itu bisa baik, bisa buruk. Bisa benar, bisa salah. Kalau seandainya omongan itu benar, maka seharusnya kita berusaha berlapang dada untuk menerima masukan dan kritik tersebut. Kalau seandainya omongan itu enggak benar, alias fitnah, maka ya sing sabar. Sing apa? Sing sabar. Karena orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa hisab, alias tanpa hitungan. Ya. Yang lain monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kita kan punya adik, dia sudah diomongin sama orang tua suruh sholat, tapi adik kita tersebut nggak mau sholat. Apakah kita sebagai kakaknya wajib punya kewajiban buat ngomongin? Umurnya berapa? Umurnya SMP kelas 1. Apakah kita punya adik sudah disuruh sama orang tuanya untuk sholat dan tidak sholat? Apakah kita sebagai kakak punya kewajiban untuk mengingatkan? Iya, punya kewajiban. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat perbuatan mungkar, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa maka dengan lisan. Kalau enggak bisa maka dengan hatinya. Dan itu adalah level keimanan yang paling lemah. Enggak sholat. Padahal sudah umur 1 SMP. Sudah balik atau belum? Sudah. Sekarang anak balik umur berapa? SD kelas 6 sudah pada balik. Berarti SMP sudah balik. Enggak sholat. Anak sudah balik enggak sholat. Itu perbuatan mungkar atau bukan? Perbuatan mungkar. Maka kewajiban kita yang melihatnya mengingatkan. Apalagi itu adalah saudara kandung kita. Lebih wajib lagi. Wong kalau kita ngelihat orang lain bukan saudara kita melakukan kemungkaran saja kita wajib untuk mengingatkan. Apalagi itu adalah saudara kandung kita. Tapi usahakan mengingatkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan kalimat-kalimat, dengan nasihat-nasihat yang dipilih kata-katanya. Sehingga adik itu bisa menerima. Sambil didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.